Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore teman-teman. Ya, para pendengar podcast Balada Kehidupan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gali Ajhari di podcast Balada Kehidupan edisi Ramadan. Di podcast edisi Ramadan, di podcast Balada Kehidupan ini kita akan membahas topik-topik yang berkaitan apa-apa yang sering terjadi, fenomena apa yang terjadi di bulan Ramadan gitu ya. Kalau episode sebelumnya itu ada Godin yang menjadi topik bahasan ketika bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas topik yaitu berbagi tidak harus materi. Nah, kebetulan saya sendirian karena rekan saya sedang istirahat mungkin. Nah, berbagi memang bulan yang paling baik untuk berbagi karena kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan ini apapun ibadahnya, mau sholat, mau sedekah, itu pasti akan dilipat gitu, entah 7 ataupun sampai 70 kali lipat gitu kan. Jadi memang sangat menggiurkan. Jadi tidak hanya Anda tidur saja di ranjang Anda gitu, tapi Anda bergerak kemanapun, menebar kebaikan, itu akan menjadi keuntungan sendiri di akhirat nanti. Wah, seru sekali mungkin ya. Oke, berbagi bukan hanya materi. Kita selalu diajarkan bahwasanya berbagi itu bukan hanya materi aja, bukan hanya uang, bisa berbentuk tenaga, bahkan senyuman pun itu termasuk ke dalam kebaikan atau sedekah gitu. Tidak baik bila kita berbuat baik namun tidak dibarengi dengan senyuman yang indah. Akan lebih kurang bisa diterima mungkin oleh si penerimanya seperti itu. Seperti ada kalau kasus waktu kemarin gitu ya, tahun-tahun kemarin ada yang membagi-bagikan kaos, tapi tidak dengan senyuman gitu, cuman raut muka cemberut gitu kan. Itu kan penerimaannya beda gitu, sehingga banyak netizen yang ya mengkomentari seperti itu ya, ibu-ibu yang membagikan kaos gitu kan, melempar-lempar gitu kan. Sesuatu yang baik namun tidak dibarengi dengan cara yang baik, itu ya diterimanya pun kurang baik seperti itu. Jadi harus balance ya. Nah, kembali lagi ke topik berbagi itu tidak harus materi saja gitu kan. Seperti kalau anak muda biasanya dia menolong gitu ya. Kalau dulu zaman SMA gitu kan. Kadang kita berbuat baik itu spesifik sekali mungkin ya. Lebih cenderung ke modus gitu ya. Kayak kalau ada teteh-teteh cantik dan berhijab, spesifik sekali ya. Di suatu jalan tiba-tiba motornya mogok, ya ketika kita melihatnya, kita pasti langsung mendatanginya dan menawarkan bantuan gitu kan. Tapi beda kalau ada ibu-ibu gitu kan, beranak 4, ketika kesusahan itu jarang sekali seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi sih sebenarnya. Tapi ya manusiawi gitu ya, maksudnya kalau anak muda kan siapa tahu tuh bisa jadi teman berbuka gitu si teteh-teteh itu gitu ya. Banyak sekali gitu ya, tapi jangan ditiru sih tadi mah. Yang baik adalah kita menolong itu tidak pilih-pilih siapapun itu di depan kita yang perlu bantuan gitu. Sejatinya kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Siapa tahu nanti di kemudian hari kita membutuhkan apa, ada orang yang berbaik hati membantu kita. Itu tidak jauh dari buah kita berbuat baik pada sesama. Mungkin zaman yang semakin modern ini
kadang kita kehilangan empati dan simpati untuk membantu sesama seperti itu. Hingga caranya paksakan bahwa, kebaikan itu akan datang kepada siapa yang berbuat baik gitu. Nah, selain dari membantu membantu dari segi tenaga, apapun gitu, membantu yang kesusahan, seperti mendorong gitu ya, mendorong yang sedang mogok mungkin, ataupun membantu masak ibu gitu ya, boleh itu bisa jadi. Nah itu kadang kita suka terlewatkan momen-momen seperti halnya sepele tapi sering kita lewatkan seperti itu. Membereskan rumah seperti ya, hal-hal yang basic pernah diajarkan waktu SD, itu bisa menjadi, eee, pahala tersendiri ketika di bulan Ramadan seperti itu. Bukan hanya ngabuburitnya dihabiskan dengan nongkrong ataupun, menggibah, apalagi tidak boleh seperti itu. Apalagi tidur ya, tidur dari subuh sampai maghrib seperti itu. Itu agak kurang elok lah seperti itu. Puasanya juga puasanya juga diragukan seperti itu kalau cara berpuasanya seperti itu ya. Terus kita diajarkan bahwa berbagi bukan hanya materi, itu bisa lewat doa, bisa lewat doa. Karena doa yang baik itu adalah pahala tersendiri untuk pelaku, orang yang mendoakannya seperti itu. Lalu banyak mungkin ya, banyak contohnya. Cuman yang paling tersohor yang paling tersohor adalah ketika kita berbagi takjil gitu ya, berbagi takjil. Kalau di kampung saya sendiri budayanya adalah beberapa ibu-ibu sukarelawan seperti itu yang menyisihkan sebagian takjil yang ada di rumah itu dibagikan ke masjid. Barangkali ada, orang yang dari jauh gitu ya, jalanan gitu kan, terus biasanya kan nyimpangnya ke masjid-masjid juga gitu soalnya enak biar langsung sholat seperti itu, dan nanti bisa langsung, melanjut perjalanan. Biasanya, kan kadang nggak ada prepare gitu ya orang orang tuh, makanya suka disisihkan oleh ibu-ibu, ada sop buah atau ya dan lain sebagainya. Itu kan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi, eee, pahala dari orang yang berpuasa tersebut, seperti itu. Baik, kita harus melaksanakan puasa ini dengan sukacita, bukan keberatan seperti itu. Makanya harus dengan niat yang baik seperti itu. Bulan ini penuh dengan keberkahan, sehingga cocok seperti itu ya, cocok untuk, melakukan semua kebaikan, apapun seperti itu. Kalau tidak bisa memberikan barang ataupun materi, maka kita bisa berbagi itu dengan yang tadi, bantuan seperti membantu menyiapkan atau membereskan persiapan untuk taraweh. Nah, itu mungkin, tips dan trik ya. Tips lah, tipsnya untuk, eee, kaula muda, untuk anak-anak gitu ya, ataupun untuk para pendengar. Di luar sana, bagaimana sih untuk kita menimbulkan rasa empati terhadap sesama dalam konteks ini khususnya berbagi ya, bukan hanya sekadar materi. Nomor satu adalah niatkan bahwa segala rutinitas kita diniatkan untuk ibadah gitu. Karena tidaklah Allah ciptakan suatu seperti itu. Jadi Anda kerja, menolong, puasa, semuanya itu diniatkan untuk beribadah. Hasil akhirnya adalah Anda mendapatkan pahala, seperti itu. Ajrun itu balasan. Balasannya adalah pahala yang setiap, perlakuannya itu tergantung ya. Kedua adalah Anda harus berkumpul dengan circle-circle yang tidak toksik gitu. Maksudnya, membantu Anda untuk mempermudah mempermudah
dalam menjalankan kebaikan. Dalam hal ini adalah berbagi. Oke, nomor 3 adalah berbuat kebaikan itu tidak harus kepada orang yang kita sukai gitu. Ya memang bagus gitu, cuman kan ada kalanya kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak kita sukai. Memang manusiawi sekali, ada orang yang kita tidak suka, baik buruknya ada. Cuman dalam Islam pun di-manage, dalam artian kita boleh saja tidak suka, tapi jangan berlebihan. Bahkan sedekah kepada orang yang kita tidak sukai, seperti itu. Itu ada keutamaan khusus, yaitu masuk surga tanpa dihisab, gitu. Jadi ambillah momentum tersebut gitu ya. Kalau ada orang yang paling tidak kita sukai, ya itu ambil gitu ya. Jangan pakai hati lah. Itu hanya bisa merusak cara kita untuk melaksanakan kehidupan, khususnya dalam beribadah seperti itu. Nah, itu mungkin 3 tips yang bisa saya kasih untuk teman di luar sana. Semoga puasa kali ini menjadikan kita yang lebih baik daripada kemarin-kemarin, seperti itu. Nah, seperti biasa di akhir episode Balada Kehidupan edisi Ramadan akan membagikan menu menu rekomendasi ala podcast Balada Kehidupan. Yang untuk berbukanya adalah ada es timun melon. Nah, selain segar itu menyehatkan gitu kan. Melegakan tenggorokan seperti itu. Melegakan tenggorokan dan menumpas dehidrasi selama 1 hari. Nah, seperti itu. Adapun untuk sahur, mohon maaf, sahur ya. Sahurnya ada ayam pindang serani. Nah, ayam pindang serani ini cocok untuk kalian yang suka makanan yang berkuah dan segar seperti itu. Jadi cocok sekali kan untuk menghadapi puasa 1 hari karena memang dari kuahnya yang segar dan mengenakan itu bisa membuat mata Anda melek gitu, jadi tidak langsung tidur ketika setelah sahur. Kadang kan suka ada yang langsung tidur sehingga tidak sholat subuh gitu ya, kelewatan sholat subuhnya kadang jam 6 seperti itu. Lewat subuh berjamaah, lalu ditutup dengan tadarus setelah sholat subuh. Baru setelah itu yang kerja mungkin kerja, yang tidak bekerja ya itu sesuka Anda ya. Cuman lebih baik zikir dulu atau dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau memang diperbolehkan seperti itu. Tapi kan secukupnya, tidak boleh berlebihan tidur pun seperti itu. Itu saja dari saya ya untuk episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung untuk beberapa pihak, mohon maaf. Ya, dan kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.